Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muammar Kadafi, asal sekolah dari SMK Bakti Praja Dukuwaru. Di sini saya akan menjelaskan sistem elektronik full injeksi. Pertama, bagian utama sistem injeksi. 1. Ada bagian sistem penyaluran atau induksi udara. 2. Ada bagian sistem penyalur bahan bakar bensin. 3. Ada bagian sistem kontrol elektronik. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian sistem penyaluran atau induksi udara, yang terdiri dari udara, filter udara, charge tank, kemudian saluran kecepatan idle, kemudian saluran kecepatan idle up, kemudian saluran utama lewat katup throttle yang menuju ke ruang bakar. Kemudian ada udara tambahan. Udara tambahan ini berasal dari uap bensin menuju ke kanister, lalu menuju ke intake. Dan ada udara tambahan dari gas buang yang masuk ke EGR menuju ke intake. Kemudian saya akan menjelaskan bagian sistem penyaluran bahan bakar bensin, yang terdiri dari bensin, full pump, full filter, pipa penyalur, lalu full pressure regulator menuju ke injektor, dan injektor menuju ke ruang bakar. Lalu saya akan menjelaskan bagian sistem kontrol elektronik. Di sini ada 3 bagian, yaitu input yang tulisannya berwarna biru, output yang tulisannya berwarna merah, dan ECU atau ECM. Di sini saya akan menjelaskan input terlebih dahulu, atau sensor ya. IATS yang singkatannya Intake Air Temperature Sensor, yang fungsinya mendeteksi suhu udara di intake manifold. Lalu ada AFMS, Airflow Master Sensor, berfungsi mendeteksi banyaknya udara yang mengalir melewati intake manifold. Mode lain, MAPS, Manifold Absolute Pressure Sensor, yang berfungsi mengukur kerapatan atau tekanan aliran udara di intake. Lalu ada TPS, Throttle Position Sensor, yang berfungsi mendeteksi besarnya bukaan katup throttle. Lalu menuju ke CPS, ini CPS, Crankshaft Position Sensor, yang berfungsi mendeteksi posisi crankshaft untuk menentukan saat pengapian. Mode lain, CAS, Cam Angle Sensor, yang berfungsi mendeteksi sudut cam. Oke. Kemudian ada KS, Knock Sensor, yang berfungsi mendeteksi besarnya getaran atau ketukan dimensi. Lalu ada WTS nih, WTS, Water Temperature Sensor, berfungsi untuk mendeteksi suhu mesin. Lalu menuju ke OS, Oxygen Sensor, mendeteksi emisi di saluran gas buang ya.
Kemudian saya akan membahas output. Sini ada idle SW atau idle control yang berfungsi untuk mengatur putaran idle atau stasioner mesin saat tanpa beban. Lalu ada VIV atau idle up control, fast idle air valve untuk menaikkan putaran idle mesin saat turun akibat beban mesin bertambah, seperti AC on pada tekan tinggi seperti lampu kepala on atau sound on dan lain-lain. Lalu ada lampu mil, malfunction indikator lamp untuk memberi sinyal dengan cara menyala, atau ada sensor atau aktuator bermasalah jika DLC di jumper milnya nyala berkedip. Lalu ada ignition, fungsi untuk menghasilkan bunga api di busi dengan saat pengapian saat tepat sesuai perhitungan ECU atau ECM. Lalu ada injektor nih, untuk menyemprotkan bahan bakar dari intake manifold dekat katup masuk dengan jumlah bahan bakar sesuai perhitungan ECU atau ECM. Lalu saya akan menjelaskan ECU atau ECM ini. ECU Electronic Control Unit, ECM Electronic Control Module, berfungsi untuk mengatur semua sistem injeksi sebagian aktuator atau output berdasarkan input data di sensor atau input. Lalu ada DLC ini, data link konektor, terminal berhubungan antara ECU dengan scanner untuk servis, berarti untuk mengetahui kerusakan pada sistem injeksi. Lalu ada kanister, alat pemisah gas uap bensin dengan gas HC. Gas HC ditahan di dalam kanister, uap mesin diteruskan ke intake M. Ya. Lalu ada fuel pump. Nah, untuk memompa bahan bakar sehingga mengalir dalam sistem sesuai dengan tekanan kerja. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.